Kembali lagi dengan horror story time. Kali ini aku akan menceritakan tentang terowongan Gumitir yang ada di Jember. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Benny dan keluarganya hendak berlibur ke Banyuwangi. Karena rumahnya yang ada di Jember, dia melewati jalur Gumitir ke Banyuwangi. Singkat cerita, si bapaknya Benny ini pengen berhenti sejenak dan pengen ke rest area yang ada di kafe Gumitir. Juga pengen banget jalan-jalan ke terowongan yang katanya terowongan terpanjang. Namanya terowongan Merawan, orang sana menyebutnya seperti itu. Kalau ke kafe, Benny dan keluarganya ini sudah sering dan bolak-balik main ke sana. Tetapi sayangnya bapaknya selalu tidak ikut waktu liburan. Benny memutuskan untuk mengikuti kemauan ayahnya buat melihat terowongan yang sudah dibangun pada zaman Belanda itu. Nah, sesampainya Benny di kafe Gumitir, mereka langsung memesan makanan dan juga beristirahat sembari menikmati pemandangan yang ada di sekitar sana. Benny saat itu belum paham kalau sang ayah ini udah gak kelihatan mulai dari turun dari parkiran tadi. Sang ibu dan adik-adiknya mengira kalau ayahnya ini langsung pergi ke toilet. Jadi mereka gak ada perasaan khawatir atau gimana sama sekali gitu. Saat Benny selesai makan dan juga sang ibu juga selesai makan, perasaan Benny agak gak enak karena sang ayah tidak kunjung kembali. Akhirnya mereka semua bingung. Hingga Benny menelpon sang ayah bolak-balik, tetapi teleponnya tidak menyambung. Entah karena tidak ada sinyal di handphone sang ayah atau bagaimana, Benny juga tidak paham. Akhirnya Benny dan keluarga meminta tolong kepada salah satu satpam untuk ikut mencari keberadaan sang ayah. Hingga tiba-tiba datanglah seorang laki-laki membawa rumput mendekati satpam kafe tersebut. Berkata bahwa, "Pak, tadi saya melihat ada lelaki berpakaian rapi, berjalan tak sadarkan diri menuju terowongan sana." Mendengar penjelasan laki-laki itu, Benny meyakini bahwa itu adalah ayahnya. Tak berlama-lama, Benny dan keluarganya pun langsung menuju ke lokasi terowongan. Sesampainya di sana, Benny tidak melihat sang ayah berada di sekitar situ. Sepi dan sangat sunyi. Hingga akhirnya Benny mencoba menelpon sang ayah kembali. Kali ini terdengar suara dering telepon dari kejauhan. Benny dan keluarga meyakini bahwa sumber suara itu berada dalam terowongan itu. Benny yang sudah sangat khawatir dan memastikan bahwa dering telepon itu berasal dari handphone sang ayah langsung berlari mendekati bunyi suara tersebut. Benar saja, ketika Benny mendekati suara dering telepon tersebut, jaraknya tak jauh dari mulut terowongan, sekitar 50 meter. Dengan penerangan cahaya flash dari handphone Benny, dia melihat laki-laki tengah duduk di pinggir rel kereta dengan posisi tak sadar. Karena merasa aneh dan perasaan Benny mulai tak nyaman, Benny sesegera mungkin menepuk sang ayah. Dan saat itu ayahnya tersadar dan mulai celingak-celinguk melihat dirinya sudah berada dalam terowongan. Setelah berhasil keluar dari dalam terowongan, sang ayah hanya terdiam dan berjalan kembali ke kafe. Sesampainya di kafe, sang ayah meminta minum dan mulai duduk sembari menenangkan diri setelah sesuatu yang terjadi padanya tadi. Kemudian ayahnya pun bercerita, mungkin niat ayah yang jelek, jadi yang nunggu tempat gak suka sama ayah. Sebelum kesini, memang ada niat untuk datang ke terowongan dan mencoba ingin tahu benar atau tidak di sana ada penunggunya. Tetapi setelah ayahnya turun, pas sampai batas itu, ayahnya sambil menunjuk ada seorang laki-laki lewat membawa rumput. Dia tahu nama ayah dan juga niat ayah, sampai dia berkata, "Datang sekarang Pak, sudah ditunggu di sana sama Wong Londone di terowongan." Wong Londo itu adalah sebutan bagi orang Belanda. Setelah itu Bapak nggak sadar, tahu-tahu Bapak sudah ada di dalam terowongan dan dengar suara kamu. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Benny langsung menghela nafas panjang. Karena dirasa ada sesuatu yang penting ingin disampaikan dan tidak ingin membuat keluarganya panik, Benny kemudian mendekat kepada sang ayah dan membisikkan sesuatu. "Yah, aku tadi lihat perempuan Belanda duduk di atas pundakmu dan tersenyum menyeringai ke arahku." Setelah itu mereka memutuskan pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi.